Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Nasutari. Kenapa sih kita sering banget ngerasa sulit untuk detachment, sulit untuk let it go, atau bisa dibilang kita sulit untuk melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu? Kenapa kita merasa sulit? Karena kita sering mengidentikan bahwa melepaskan, detachment, let it go, atau mengikhlaskan sesuatu atau seseorang itu adalah sebuah penderitaan. Karena biasanya saat kita harus melepaskan sesuatu, harus mengikhlaskan sesuatu, itu akan ada proses, misalnya kehilangan, dan dari kehilangan itu akan ada kesedihan, timbul kesedihan, sehingga ya dari kehilangan kemudian kesedihan. Nah, itu yang membuat melepaskan atau detachment atau tawakal gitu ya dalam agama kita itu identik dengan sesuatu yang harus kita lalui dengan menderita atau penderitaan. Padahal dari pengalaman yang aku alami sendiri dan dari beberapa referensi buku atau pengalaman orang lain yang aku baca, yang aku lihat, nah itu kebanyakan semuanya rata-rata setelah mengikhlaskan itu justru akan muncul kekuatan baru. Jadi sebenarnya melepaskan, detachment atau mengikhlaskan itu malah sebuah power atau kekuatan, teman-teman. Makanya ada buku tuh ya, bukunya R.B. Sentanu judulnya Quantum Ikhlas, The Power of Quantum Ikhlas. Jadi ada kekuatan yang sangat luar biasa saat kita bisa mengikhlaskan sesuatu. Cuman karena kita selama ini mengidentikan melepaskan atau mengikhlaskan itu dengan sebuah penderitaan, maka akhirnya kita jadi berat gitu untuk melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu. Padahal justru kebalikannya, mengikhlaskan adalah proses pembebasan dan itu adalah sebuah kekuatan baru. Lawannya dari melepaskan itu kan terikat ya teman-teman. Lawannya detachment adalah attachment. Nah, jadi kita memang dalam proses hukum tarik-menarik, hukum the law of attraction, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, itu ada proses yang namanya detachment atau enggak terikat. Nah, terikat itu adalah sesuatu yang bikin kita sebenarnya capek dan sakit. Teman-teman bisa bayangin saat kalian menggenggam tangan kalian seperti ini. Kalian genggam erat-erat, kalian benar-benar pakai kekuatan untuk benar-benar menggenggam, mengikat gitu ya. Misalnya nih, ini ada sesuatu atau keinginan kalian. Terus kalian ikat, kalian genggam dengan sangat erat, dengan sepenuh kekuatan kalian. Nah, apa yang akan kalian rasakan? Capek ya, tegang, urat-urat kita akan tegang, bahkan ini sampai memerah gitu ya. Nah, sedangkan proses detachment itu adalah proses tidak terikat atau melepaskan. Jadi ibaratnya kita melepaskan gitu. Dan saat melepaskan sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang membebaskan diri kita, membebaskan dari penderitaan, membebaskan diri dari ya tadi ya yang genggamannya kuat, yang sampai bikin urat-urat kita capek, tegang, itu akhirnya terbebas. Jadi sebenarnya detachment, mengikhlaskan, melepaskan itu adalah proses pembebasan dari penderitaan. Jadi yang bisa kita lakukan untuk belajar melepaskan, detachment atau mengikhlaskan itu adalah kita menyadari bahwa sebenarnya melepaskan itu adalah proses pembebasan dari penderitaan. Jadi kita bilang ke pikiran bawah sadar kita bahwa melepaskan itu mudah, melepaskan itu bukan sesuatu yang berat, karena sebenarnya melepaskan itu adalah membebaskan dari penderitaan. Kemudian yang kedua, saat kita melepaskan, itu artinya kita memberi ruang baru. Ruang baru ini adalah sebuah ruang untuk kekuatan baru, teman-teman, kekuatan baru atau energi baru ya kalau di luar itu. Jadi ibaratnya kalau kita menggenggam itu kita nggak ada ruang nih, nggak ada ruang.
Nah, sedangkan kalau kita melepaskan, nah ini kan ada muncul ruang baru yang lebih lebar, yang lebih luas, dan apa yang kita genggam itu akan diambil oleh alam semesta, ya, akan diproses dengan lebih mudah oleh alam semesta dibandingkan saat kita menggenggamnya. Jadi saat kita melepaskan, ini ada ruang baru dan apa yang kita genggam itu diambil dan diproses menjadi sebuah energi baru, kekuatan baru yang menjadikan ya kamu akan mewujudkan manifestasi kamu yang kalian inginkan. Dan yang ketiga, kita juga harus sadar bahwa dengan kita melepaskan, dengan kita detachment, mengikhlaskan, itu berarti kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Jadi kita benar-benar melepaskan segala sesuatu yang terlalu kita eman-eman. Nah, kalau kita terlalu eman-eman, terlalu kita terikat, berarti kan kita sadar atau tidak sadar bergantung pada hal tersebut. Entah itu uang, entah itu seseorang, entah itu pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, saat kita belajar untuk melepaskan, saat kita belajar untuk mengikhlaskan, berarti kita kembali untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Belajar melepaskan atau mengikhlaskan sesuatu itu bisa kita biasakan. Ada action-action atau tindakan-tindakan kita yang membuat kita bisa belajar untuk melepaskan sesuatu gitu. Jadi nggak harus nunggu dipaksa. Dalam arti kadang kan Allah menghadirkan sebuah masalah atau ujian yang membuat kita itu harus terpaksa melepaskan karena memang ya diambil paksa sama Allah gitu. Karena mau tidak mau ya kita harus lepaskan gitu. Jadi memang ada suatu momen kita harus dipaksa untuk melepaskan. Nah, sebelum kita dipaksa untuk melepaskan sesuatu, nah coba kita bisa belajar gitu dari hal-hal kecil yang membuat kita itu bisa memaknai peristiwa kehilangan atau melepaskan sesuatu itu sebagai sesuatu proses pembebasan dari penderitaan dan proses di mana kita kembali untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, salah satu action yang biasanya aku latih ke diri aku itu adalah melepaskan sesuatu yang biasanya kita terlalu genggam nih. Contoh mudahnya adalah misalnya uang. Karena memang uang itu tanpa kita sadari ya, sadar atau tidak nih teman-teman, kita itu sangat melekat pada uang yang kita punya misalnya. Jadi kadang kita tanpa sadar menuhankan uang kita, uang yang kita miliki. Jadi artinya kadang kita merasa aman, kita merasa nggak apa-apa deh, bulan depan masih aman karena aku masih punya tabungan, aku masih punya uang. Nah jadi tanpa kita sadari kita tuh menuhankan uang gitu, kita merasa aman, merasa terjamin karena punya uang. Padahal bisa aja nih Allah mengambil secara paksa uang yang kita miliki ya, entah ada peristiwa apa, kita dibuat sakit atau dibuat kecelakaan sehingga uang itu hilang ya kan, sehingga ya akhirnya kita kembali deh, oh iya ya ternyata kita nggak boleh bergantung sama uang, kita bergantungnya kepada Allah. Nah, belajar untuk melepaskan, belajar bergantung kepada Allah, salah satunya adalah tanpa kita harus dipaksa melepaskan sesuatu, kita belajar untuk ya melepaskan. Karena dengan sedekah, dengan kita memberi, itu artinya kita melepaskan dari sesuatu yang sangat kita ikat teman-teman. Ya contohnya uang gitu ya, karena biasanya memang uang itu dieman-eman, sangat digenggam, bahkan sangat dikejar-kejar gitu ya, lalu gimana caranya ini terus menumpuk. Nah, dengan kita sedekah, dengan kita memberi, itu kan kita melepaskan gitu ya, melepaskan sesuatu yang benar-benar kita genggam erat. Jadi salah satu actionnya untuk bisa melatih diri kita melepaskan adalah dengan sedekah, dengan banyak-banyak memberi. Dan karena uang itu sesuatu hal yang saat ini mungkin membuat diri kita bergantung, jadi ya yang bisa kita lepaskan dalam bentuk material adalah uang gitu. Dan udah banyak kan yang ngebahas bagaimana keajaibannya sedekah, bagaimana keajaibannya banyak-banyak memberi. Itu udah banyak sekali yang membuktikan. Karena sebenarnya itu balik ke konsep awal ya, bahwa melepaskan itu bukan proses penderitaan. Melepaskan itu bukan sebuah
kesedihan, justru adalah pembebasan dari penderitaan itu sendiri yang membuat adanya kekuatan baru. Kenapa ada kekuatan baru? Ya karena kita udah melepaskan sesuatu yang membuat kita melekat. Sehingga kita nggak bergantung pada hal yang melekat itu tadi, kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan kita. Sehingga Allah akan melihat gitu ya, oh berarti orang ini, anak ini nggak bergantung pada hal lain selain diriku. Nah kalau kita bergantungnya kepada Allah, nah kekuatannya Allah kan nggak terbatas ya. Kekuatannya Allah nggak terbatas, rezekinya Allah nggak terbatas, sehingga sesuatu yang kita lepaskan itu bisa banget untuk dihadirkan kembali, atau diganti yang jauh lebih baik, atau didatangkan yang lebih berkali-kali lipat dari yang sebelumnya. Kita nggak pernah tahu, yang jelas kita yakini betul bahwa saat kita melepaskan, saat kita nggak bergantung pada hal yang melekat tersebut, Allah sudah menyiapkan kekuatan baru, dan ini kekuatan yang tidak terbatas. Ada salah satu surah di Al-Quran yang bisa kita tadaburi, yang bisa kita hayati, yang berkaitan dengan hal melepaskan. Nah ini guruku sering bilang, sering-seringlah mentadaburi Al-Quran. Jadi mentadaburi atau menghayati itu berbeda dengan menafsirkan ya. Jadi kalau mentadaburi itu lebih kepada kayak kita melihat dengan mata hati kita, kita membaca dengan mata batin kita. Nah kalau kita niatin betul, nah insya Allah akan memberikan kita hidayah untuk bisa mengambil hikmah dari Al-Quran yang kita tadaburi tersebut. Nah jadi ada di Al-Quran itu surah Al-Qasas ayat 7 teman-teman, kisah tentang ibunya Nabi Musa yang sama Allah diperintahkan untuk menghanyutkan Nabi Musa. Nah peristiwa menghanyutkan itu kan sama ya dengan ikhlaskan, melepaskan gitu. Dan di situ Allah bilang ke ibunya Nabi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Nah itu sebenarnya udah dijelasin ya di Al-Quran bahwa kita melepaskan itu bukan sesuatu yang harus membuat kita menderita teman-teman, karena Allah sudah janji ya, jangan takut, jangan sedih, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Nah di ayat-ayat berikutnya tuh dijelasin bahwa akhirnya ibu Musa itu bertemu lagi dengan Nabi Musa, dan dalam keadaan yang sudah selamat gitu ya kan. Kalau dihanyutkan ke sungai Nil seorang bayi itu kayak sesuatu yang membahayakan gitu ya teman-teman. Nah ternyata dipertemukan kembali, bahkan diangkat anak oleh seorang raja yang hampir membunuhnya, ya kan. Bayi-bayi laki-laki di zamannya Fir'aun kan mau dibunuh tuh, sedangkan Nabi Musa malah diangkat menjadi anak. Jadi dari tadabur Al-Quran surah Al-Qasas ini itu semakin menguatkan kita bahwa melepaskan itu akan memunculkan kekuatan baru yang datangnya dari Allah. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, dan bisa saja Allah akan mengembalikannya lagi kepadamu dengan wujud dan bentuk yang jauh lebih baik. So ya ayo kita belajar untuk bisa melepaskan, detachment, let it go. Karena detachment itu bukan hal yang berat, detachment adalah pembebasan dari penderitaan. Oke, mungkin itu aja di video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Aku suka banget bikin video kali ini. Ya, semoga next bisa share hal-hal lain yang bermanfaat insyaallah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Follow Instagram aku aja di @dnsutari kalau kalian pengen lebih update gitu ya, karena biasanya aku lebih update di sana, update story, update banyak hal gitu di Instagram aku di @dnsutari. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.